you'll take it into her side. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Nyontek tugas Ibu Karti dong buat kerja ini. Kamu tuh sering banget nyontek, nggak pernah ngerjain sendiri. Karena kerjain aja sendiri. Ya lah, sekali doang. Ya boleh. Ih, sini. Ini nggak sopan banget sih kamu. Sini bukuku. Ya lah, sekali aja pelit amat sih. Ya boleh, nggak boleh. Bisa pelit. Makanya jangan main HP terus. Biarin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Ridwan? Ada yang bisa kami bantu? Ini Bu, saya mau lapor. Tadi bisa dari Livia berangkat karena Livia sedang mencontek pekerjaannya Elsa. Oh begitu ya. Baik, terima kasih Ridwan informasinya. Nanti Bakti juga panggil Irsa sama Livia ya. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Irsa sini duduk dulu sebentar. Bakti bicara sama kamu ya. Tadi saya mendapat laporan dari Livia. Katanya kamu berkata di kelas ya dengan Livia. Iya Bu, saya kesenangan sama Livia. Kenapa kesel sama Livia? Karena Livia tuh sering banget nyontek pekerjaan saya, tidak hanya PR saja, tapi juga dari guru lainnya juga. Oh begitu ya, wajarlah ya jika kamu marah dan kesal sama Livia. Jika berada di posisi kamu, berarti juga kamu melakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan sama Livia? Jadi saya juga marah-marah dulu sama Livia sampai mendapat meja juga. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, saya tidak rela. Masa saya sudah mengerjakan usaha payah, dia tinggal mencontek aja. Baik, wajarlah kalau kamu merasa tidak rela jika pekerjaan kamu begitu saja dicontek oleh Livia. Tapi Bakti sangat menghargai perbuatan kamu yang tidak lebih dari itu, misalnya ada memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama. Tindakan kamu marah sampai lebih ke meja itu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman. Benar, Isa, menghormati sesama teman itu apakah penting untuk kamu? Jika itu penting, terus keyakinan apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu menang? Begitu saja. Benar. Apa Isa bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Baik, kalau bersedia, lalu tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki
menghadapi masalah ini, Isa? Saya akan lebih bersabar dan mengenalai anak saya jika ada yang mencontek pekerjaan saya. Iya, tepat sekali tindakan yang akan kamu lakukan, Isa. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Al-Mustaqim, Bapak Purhawan Sugiyatno, SPD, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Al-Mustaqim. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 dalam program calon guru penggerak. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktu, meluangkan jam luangnya yang seharusnya mengajar pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan saya dalam aksi nyata. Nanti kita di sini saling sharing-sharing, saling berbagi pengalaman tentang apa yang saya dapatkan di CGP ini, dan semoga harapan saya dapat memotivasi Bapak Ibu Guru semua untuk mengikuti CGP Angkatan 11 nanti. Marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja nggih. Masih kayak kebantar nih mikir yo. Baik Bapak Ibu, kita di sini santai saja, tidak usah terlalu sepanang. Di sini saya akan menjabarkan apa yang saya peroleh dalam kegiatan pada CGP Angkatan 9 ini. Nah, kemarin itu saya mempelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya ingin tanya kepada Bapak Ibu Guru di sini, apa itu budaya positif? Tentu di sekolah kita di sekolah kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita pasti menerapkan tentang budaya positif. Nah, mungkin salah satu dari Bapak Ibu Guru mau menyampaikan apa itu budaya positif. Nah, budaya positif mungkin dari Pak Mahdi. Yang dimaksud dengan budaya positif setahu saya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita buat dan itu baik dan kita lakukan terus berulang-ulang. Misal seperti ini misal salah satunya adalah budaya untuk sopan santun, terus menjaga kebersihan, menjaga adab dan semuanya yang terkait itu adalah kebaikan, maka ketika dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus itu akan menjadi sebuah budaya. Jadi saya mungkin itu. Terima kasih pendapat dari Pak Mati tentang budaya positif. Benar sekali ya, budaya positif adalah sesuatu yang kita ulang-ulang dan itu yang bersifat positif. Nah, jadi budaya positif itu adalah budaya, adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang bernilai positif, yang baik, yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif di sini kalau kita menengok di sekolah itu berarti kita itu berpihaknya kepada murid. Nah, jadi budaya positif ini diterapkan kepada siswa agar dapat membangun siswa yang memiliki
pribadi yang tanggung jawab serta memiliki pribadi yang kritis. Nah, kira-kira di SMK kita apakah sudah menerapkan budaya positif? Nah, kira-kira budaya positif apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Nah, kita mungkin bisa kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita dalam profil pelajar Pancasila kan ada yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian inovatif, kemudian ada kritis dan lainnya. Kira-kira kebiasaan apa, budaya positif apa yang sudah diterapkan di SMK yang sudah berjalan dengan sangat baik? Ya, pembiasaan pagi, iya sholat duha, kemudian apalagi Bapak Ibu? Ya, ada kegiatan Sabtu itu ya, kita kan ada Sabtu bersih, kemudian ada Sabtu gotong royong itu ya. Kemudian ada Sabtu sehat, di mana kita bisa jalan sehat ataupun senam. Kemudian apa Bu? Ya, ada literasi. Nah, kemudian kita juga ada menumbuhkan sikap peduli kita dengan bersedekah di hari Jumat dengan Iva. Nah, berarti budaya positif itu berarti sangat penting ya kita terapkan di sekolah kita ya. Nah, benar ya bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana budaya positif yang diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, orang tua, kemudian dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dalam kita menerapkan budaya positif itu apakah kita bisa sendiri Bapak Ibu? Tidak, nggih. Jadi kita di sini mengikutkan semua elemen baik dari kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, murid, kemudian komite, yayasan dan di masyarakat kita itu jika kita saling berkolaborasi dengan baik, tentunya budaya positif itu akan terlaksana dengan baik begitu. Kemudian konsep dasar budaya positif ini itu akan itu pasti berhubungan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti ini kita akan pelajari bersama-sama. Kira-kira dari konsep ini yang sudah Bapak Ibu tahu yang bagian mana? Disiplin positif sudah tadi. Budaya positif. Belum gini. Nah, kalau belum nanti kita bisa belajar bareng-bareng gini. Nah, kita saling sharing saja. Nah, dalam konsep dasar budaya positif ini itu kita berfokusnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pokoknya kita sebagai guru di sini di SMK karena kita menerapkan kurikulum merdeka itu kita berpacunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan kita sebagai guru yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang perubahan paradigma bahwa seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai dari perubahan paradigma. Nah, jadi disiplin positif ini itu hal yang paling berkaitan pertama terlebih dahulu yaitu tentang perubahan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu guru di sini mungkin kita masih beranggapan bahwa kita sebagai guru itu memiliki kewajiban untuk mengontrol anak-anak kita, mengontrol siswa-siswa kita agar berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah begitu? Gitu ya. Nah, itu sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa kok kurang tepat? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama di sini. Nah, kita lihat dulu dari perubahan jadi perubahan paradigma baru ini berkaitan tentang posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Nah, itu nanti kita akan pelajari. Jadi, saya itu juga baru mengetahui apa itu posisi kontrol, apa itu segitiga restitusi. Nah, itu saya dapatkan ketika di CGP ini. Nah, itu memang jadi banyak hal-hal yang baru. Kontrol ya Pak, jangan salah menyebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam perubahan paradigma baru kita memunculkan paradigma lama yang keliru ke paradigma baru yang lebih tepat. Jadi dari stimulus respon di sini menjadi teori konkret. Nah, konkret pada stimulus respon kebutuhan
pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Apakah benar bahwa semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama dan semua orang melihat yang sama? Tidak ya. Nah, ini kurang tepat. Nah, yang tepat kalau sesuai dengan teori kongruennya yaitu bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan siswa kita itu sama. Siswa A, siswa B, siswa C itu tentunya kebutuhannya berbeda-beda karena mereka berada di lingkungan keluarga yang berbeda, kondisi keluarga yang berbeda juga. Nah, jadi ketika kita memandang semua orang sama, memandang siswa kita semua sama itu kurang tepat. Nah, kemudian guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Apakah sesuai kira-kira? Jadi kita itu ingin siswa kita itu harus sama dengan pemikiran kita. Tidak ya. Nah, karena apa? Karena murid kita itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mungkin kalau menurut kita itu tidak baik, kadang malah menurut siswa itu baik. Nah, seperti itu. Kemudian perilaku buruk siswa dilihat sebagai kesalahan. Kira-kira benar tidak? Ketika siswa kita melakukan sesuatu hal yang buruk, apakah itu apakah itu memang sudah pure perilaku yang buruk atau suatu melakukan kesalahan? Nah, tidak nggih. Nah, kadang siswa kita melakukan suatu kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah, nanti kita sebagai guru di sini kita menggali kenapa kok anak-anak itu melakukan kesalahan tersebut, pasti punya alasannya. Kemudian guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang dan kalah. Kira-kira tepatnya seperti apa? Kita tidak bisakah mengontrol murid-murid kita dalam berpikir, apalagi siswa-siswa SMA kita yang sudah memiliki pola pikir yang lebih beda dengan tingkat SMP, tingkat SD, tingkat TK. Jadi pola pikir anak-anak itu lebih lebih dewasa. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari perubahan-perubahan kita sebagai guru yang memperlakukan siswa dengan sama itu, mari kita sebagai seorang guru belajar bersama-sama bahwa kita harus bisa memahami bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda, setiap siswa itu memiliki pandangan yang berbeda. Nah, kita di sini sebagai guru bertugasnya untuk mengarahkan. Ketika mereka berbuat salah, kita menggali dulu permasalahan apa yang mereka hadapi. Nah, nanti kita akan pelajari dengan segitiga restitusi, di mana kita sebagai guru itu memfasilitasi. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, dia yang bisa mengatasi masalah tersebut. Gitu. Jadi kita tidak memutuskan kamu harus begini. Nah, itu kurang sesuai gitu ya. Kemudian lanjut ke disiplin positif. Apakah disiplin sangat penting dalam kehidupan kita? Sangat penting nggih. Kira-kira di SMK kita sudah menerapkan disiplin berapa persen untuk akhir-akhir ini? Tingkat tingkat perubahannya dari yang dulu mungkin 50%, dari siswanya dulu aja. Tingkat kedisiplinan di siswa kita apakah dari hari ke hari ini semakin tampak baik? Baik ya, alhamdulillah. Nah, jadi mana disiplin itu cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan, untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Nah, kita tengok sekarang anak-anak kita. Apakah anak-anak kita ketika menerap berperilaku disiplin di sini itu satu karena takut, atau mungkin misalkan seperti ini, saya tak berangkat pagi biar saya nanti nggak dihukum, misalkan dihukum untuk lari atau menyapu atau yang lainnya. Kira-kira anak-anak kedisiplinannya itu muncul dari dalam dirinya atau karena takut akan hukuman atau ingin mendapat penghargaan? Takut hukuman nggih. Nah, jadi memang kebanyakan dari anak-anak kita itu mereka berperilaku disiplin itu karena takut hukuman. Nah, jadi sebenarnya itu memang tugas kita sebagai Bapak Ibu guru di sini, kepala sekolah, itu gimana caranya
agar menumbuhkan anak itu biar berperilaku disiplin itu dalam dirinya. Nah, motivasi intrinsik. Karena apa? Karena ketika anak sudah berperilaku disiplin karena muncul dari motivasi diri, saya tak berangkat pagi karena itu kan tanggung jawab saya sebagai seorang siswa. Saya nggak berangkat telat karena saya menghargai waktu. Nah, itu kan berarti muncul dalam diri intrinsiknya, motivasi dalam dirinya. Nah, tapi memang susah nggih ketika kita mau menerapkan agar anak-anak itu memiliki motivasi itu dalam diri kita. Itu memang agak susah. Nah, nanti memang kita sebagai guru bukan hanya guru BP saja, wali kelas atau semuanya saja, kita memang tidak boleh jemu atau jenuh untuk memotivasi anak secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Dan memang ketika kedisiplin itu kita mulai dari awal diri kita sendiri sebagai seorang pendidik dengan kita mencontohkan kepada anak-anak berperilaku disiplin, insya Allah nanti anak-anak juga akan berperilaku disiplin, gitu nggih. Nah, kemudian berarti di sini mayoritas anak-anak berperilaku disiplin karena masih takut akan hukuman. Nah, apakah pernah Bapak Ibu guru menerapkan disiplin dalam kelasnya? Misalkan nanti kalau misalkan mengerjakan PR, mengerjakan tugas tepat waktu akan mendapatkan reward atau penghargaan. Pernahkah Bapak Ibu guru menerapkan seperti itu di kelas? Pernah nggih. Nah, kira-kira itu memang motivasi anak-anak lebih banyak atau sedikit lebih banyak ya. Nah, itu memang jadi penghargaan itu memang kadang kita perlukan di dalam pembelajaran kita, tapi jika kita memberikan penghargaan terus itu juga nanti tidak baik karena anak akan ketergantungan terhadap penghargaan tersebut. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Tidak nggih. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia dan murid kita itu memiliki kebutuhan dasar manusia itu ada berapa di situ? Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu pasti ya. Kita mesti hidup karena kita hidup, berarti kita harus bagaimana caranya bertahan hidup. Gitu ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, jadi tidak hanya murid kita saja itu membutuhkan kasih sayang enggak dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, pasti ya. Nah, murid pun juga begitu. Mereka juga ingin merasa diterima dan dihargai. Nah, jadi ketika anak-anak berpendapat, apapun pendapatnya mereka ya kita tampung, kita hargai. Jangan sampai kita mengacuhkan. Nah, itu nanti anak itu merasa akan sakit hati seperti itu. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi nah ini memang anak-anak kadang kan ketika memiliki kemampuan, misalkan Bu saya bisa mendapatkan nilai bagus, Bu saya memiliki kemampuan ini, nah kita mengapresiasi. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan, apakah siswa di sini memiliki kebebasan? Contohnya kebebasan dalam apa Bapak Ibu? Iya, kebebasan dalam berpendapat, kemudian kebebasan dalam berkarya, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Kemudian kebebasan juga dalam mengeluarkan bakat dan minatnya itu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian kebutuhan kesenangan. Penting tidak apakah seorang murid itu butuh kesenangan? Kita aja butuh kesenangan gitu. Nah, jadi seperti yang dikatakan Pak Mahdi, jadi gimana caranya kita menciptakan sekolah yang menyenangkan dulu, menciptakan kelas yang menyenangkan dulu. Jadi ketika siswa kita senang, guru akan menjadi senang. Ketika kita memberikan pelajaran apapun itu ketika awalnya sudah dilandasi dengan kesenangan, itu pasti akan lebih masuknya materi itu lebih banyak dibandingkan ketika awal pelajaran aja kita sudah bosan atau sudah tidak semangat. Nah, itu sudah beda lagi. Begitu nggih. Dari kebutuhan dasar di sini apakah Bapak Ibu guru sudah paham? Nah, sekarang coba ini ada pertanyaan. Kata-kata seperti ini termasuk kebutuhan apa? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu kebutuhan apa? Disebut aja. Kebutuhan apa? Itu termasuk kebutuhan yang kebebasan. Kebutuhan kebebasan karena apa? Karena di situ guru itu
Mungkin kan cara siswa mengerjakan itu beda-beda. Ada yang kemarin itu ada yang sambil mendengarkan musik, jadi dia itu bisa lebih fokus. Terus ada yang mungkin lewat bersenandung itu bisa menjadi lebih fokus. Jadi kalau ada guru yang bilang seperti itu mungkin muridnya kurang bebas. Oh gitu. Mungkin ada jawabannya lainnya. Tadi Mbak Hoye menyebutkan itu adalah kebutuhan kesenangan, kebebasan. Ada jawabannya lainnya? Ada? Kebebasan semua? Kita lihat. Yang benar itu adalah kesenangan. Nah, jadi ya itu kesenangan ya, karena dengan mendengarkan, kita flashback lagi, dengan kita bersenandung itu kan ketika kita sudah merasa senang dulu ya. Nah, itu memang merasa senang, jadi apa nggih? Bersenandung sempat mengerjakan tugas katanya harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu menurut gurunya itu memang mengganggu, tapi itu menurut muridnya itu kesenangan, karena dengan bersenandung itu akan menumbuhkan jiwa semangat atau kesenangan dalam pembelajaran. Kita lanjut lagi soal yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu termasuk kebutuhan apa? Sepertinya cinta dan kasih sayang. Kenapa cinta dan kasih sayang? Karena anak itu kan kadang ingin diperhatikan. Iya. Entah itu dari tidak di rumah atau di sekolahan, ingin diperhatikan bapak ibu gurunya, atau hanya ingin diperhatikan oleh teman sekelasnya, teman sebaya. Jadi saya pikir untuk yang ini sepertinya cinta dan kasih sayang. Apakah setuju semuanya cinta dan kasih sayang? Oke, nah kita lihat jawabannya. Iya, cinta dan kasih sayang. Ya, tepuk tangan. Benar ya, sini ya. Nah, kita masih ada lagi nih. Selanjutnya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu sebenarnya kebutuhan apa bagi siswa? Kalau menurut saya adalah penguasaan. Kenapa Bu penguasaan? Karena siswa kan itu merasa bosan ya. Iya. Dan bosan itu biasanya siswa tidak menguasai materi yang diberikan oleh guru seperti itu. Oh iya. Tadi Bu Rini mengatakan itu adalah kebutuhan siswa penguasaan, karena jika bosan maka siswa akan kurang menguasai materi. Adakah jawaban yang lainnya? Yang tadi kan cinta kasih sayang sudah, kesenangan sudah, masih ada kebebasan penguasaan. Ada yang lainnya? Setuju kebebasan? Kenapa kebebasan Mbak dia? Karena siswanya berani untuk berpendapat lain, Bu. Karena siswa berani untuk berpendapat lain. Oke. Yang lainnya? Ya, jadi ada dua jawaban ya, jawaban penguasaan dan kebebasan. Kita lihat jawabannya yang benar, yaitu kebebasan. Kenapa kebebasan? Nah, jadi anak-anak itu kan ketika dalam pembelajaran memang kadang itu merasa bosan ya, bosan monoton ketika kita sebagai guru hanya pembelajarannya seperti itu tuh saja, ataupun pembelajarannya hanya di kelas saja. Nah, jadi anak-anak itu butuh kebebasan dalam mendapatkan materi dengan berbagai model atau pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi seperti itu nggih. Kemudian yang terakhir ini sepertinya, aku merasa bangga dan keren. Nah, itu termasuk kebutuhan anak apa? Kan anak biasanya senang kan disanjung, dipuji dengan apa yang dimilikinya. Monggo. Pikiran sampai tengah kono. Nah, kalau menurut saya itu adalah penguasaan. Karena Karena tadi saya lupa ya intinya mungkin dia merasa dirinya menguasai dirinya sehingga dia bangga dan keren dengan dirinya. Dan mungkin juga dari situ dia merasa diakui oleh orang-orang di sekitarnya, maka dia merasa ada penguasaan dalam dirinya. ya.
Adakah jawabannya lainnya? Tidak ada, nggih. Nah, jawabannya kita lihat apa? Terang-terang. Ya, penguasaan. Nah, jadi penguasaan tadi ada di mana siswa itu diakui akan kemampuannya, diakui akan keahliannya. Nah, gitu ya. Jadi aku bangga dan keren itu kan merasa dia memiliki keahlian apa yang diunggulkan, memiliki kemampuan yang diunggulkan seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu guru sudah paham nggih kebutuhan-kebutuhan apa saja yang murid kita butuhkan nggih. Nah, kayaknya kalau kita cinta dan kasih sayang kita sudah memberikan kepada siswa-siswa kita nggih. Nah, mungkin nanti kita lebih banyak lagi lebih lagi memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada anak-anak kita di sini. Nah, selanjutnya tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi itu kalau kita lihat itu ada 3. Jadi motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya murid bertanya, apa akan yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Jadi anak-anak itu melakukan disiplin itu karena motivasi eksternal, karena dia tidak mau mendapatkan hukuman. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa disiplin di sini anak-anak kita lebih banyak munculnya dari motivasi eksternal, misalkan dengan takut akan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya akan melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya murid akan bertanya seperti ini. Akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Nah, kira-kira siswa-siswi di sini itu motivasinya lebih banyak kemana? Eksternal apa internal? Eksternal ya, eksternal itu pasti karena hukuman, itu sudah pasti kayaknya di sini 75% siswa itu disiplin karena motivasi eksternal, takut akan hukuman. Kemudian kalau internal itu mungkin hanya ada segelintir orang, mungkin bisa kita hitung gitu. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, di sini ada motivasi ekstern dan motivasi intern. Nah, kalau motivasi ekstern tentunya anak itu akan melakukan suatu tindakan, suatu perilaku atau suatu pekerjaan itu karena dia adanya tuntutan dari eksternalnya, takut akan hukuman karena mendapatkan penghargaan. Nah, beda lagi ketika motivasi intern itu mereka akan melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau siswa memiliki motivasi intern, dia akan menghargai dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini apakah PR yang sangat berat buat kita untuk menumbuhkan motivasi intern dari anak-anak? Bapak Ibu kira-kira kalau di sekolah, di kelas, apakah mungkin ada pendekatan kepada anak-anak memberikan motivasi seperti itu? Dan gini, jadi sebenarnya itu penerapan motivasi ini melalui 3 tahapan. Nah, sebenarnya yang paling melekat, paling berperan itu di lingkungan keluarga dulu. Nah, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan masyarakat. Kalau lingkungan keluarga itu bisa menumbuhkan motivasi internal atau intern dalam diri anak, kemudian itu insya Allah mungkin akan terbiasa anak-anak ketika belajar di sekolah. Nah, tapi mungkin ketika dalam keluarganya pun acuh tak acuh atau kurangnya motivasi dari lingkungan keluarga, tentunya juga akan kita mengalami kesulitan dalam menumbuhkan motivasi intern di sekolah seperti itu. Nah, lanjutkan kita konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang sudah tahu? Enggak. Nah, restitusi nanti kita akan pelajari selanjutnya. Jadi kita sebuah cara menanamkan disiplin pada anak. Jadi restitusi itu adalah cara kita menanamkan disiplin pada anak. Jadi kan kalau kita tadi di sekolah kita menanamkan disiplin anak kan baru dengan hukuman dan mungkin penghargaan, belum dengan restitusi. Nah, nanti sebenarnya restitusi itu sangat penting. Jadi di mana restitusi ini tuh anak itu ketika melakukan pelanggaran dia sendiri yang harus bisa menemukan solusinya, mengatasi masalahnya. Nah, seperti itu.
Jadi bukan Bapak Ibu guru yang menentukan akan menentukan kamu harus seperti ini. Nah, ketika kamu melanggar seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, itu kurang sesuai atau kurang tepat gitu ya. Nah, kita harus mengenal dulu 3 poin: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman, Mas Didi, hukuman apa Mas Didi? Bu Alfi, hukuman itu apa menurut Bu Alfi, pandangan Bu Alfi? Hukuman. Dalam menurut saya hukuman feedback yang diperoleh oleh siswa karena melakukan sesuatu atau kesalahan. Biasanya hukuman itu bagi siswa itu apa ya? Terpaksa tidak? Oh iya. Ya mungkin dari Pak Kepala mau menambahkan hukuman itu apa tadi? Karena Bu Alfi adalah sesuatu feedback yang diterima oleh anak karena melakukan sesuatu pelanggaran. Oke. Kalau menurut saya, hukuman itu adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang dilakukan baik individu maupun kelompok atas kesalahan, juga pelanggaran atas juga kejahatan. Mungkin dari segi konsekuensinya dari bentuk kejahatan, bentuk kesalahan ataupun indisipliner. Dan lanjut apa Pak? Hukum. Baik. Apakah sependapat dengan pendapat Pak Kepala dan Bu Alfi? Pendapat nggih, semua pendapat itu tidak ada yang salah. Seperti itu. Jadi kalau tadi hukuman menurut Bu Alfi adalah feedback, kalau tadi Pak Awan suatu bentuk atas apa yang dilakukan oleh seseorang, atas kejahatannya gitu. Kalau konsekuensi, di sini hukuman sama konsekuensinya itu lebih berat mana? Tingkatannya Pak, konsekuensi sama hukuman. Hukuman lebih berat hukuman nggih. Kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu adalah akibat dari pilihan kita ketika kita memilih untuk melakukan yang baik, maka nanti konsekuensinya juga kebaikan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, nanti konsekuensinya juga sesuatu yang tidak baik. Jadi konsekuensi itu menurut saya adalah akibat yang akan ditimbulkan dari pilihan kita. Benar sekali, mungkin Pak Kepala menambahkan konsekuensi. Tidak menambahkan tapi juga Melengkapi. Menguatkan. Kalau konsekuensi itu akibat dari suatu perbuatan, seperti itu. Oke, jadi kalau konsekuensi itu kita sudah tahu ya, kalau kita sudah melakukan ini konsekuensinya apa. Nah seperti itu. Jadi benar kalau di sekolah kita hukuman itu kira-kira membuat siswa itu sebenarnya tertekan atau tidak, terpaksa atau tidak melakukan hukuman yang kita terapkan mungkin terpaksa nggih. Nah ketika kita memberikan hukuman kepada siswa kita itu seketika atau enggak, atau mungkin terfikirkan dulu. Misalkan kamu menyapu, kamu membersihkan toilet, kamu lari, itu seketika atau tidak, apa tiba-tiba? Tiba-tiba ya. Nah jadi kalau hukuman itu bersifatnya terpaksa, kemudian tiba-tiba, dan itu biasanya murid itu kesepakatan antara murid dengan guru atau tidak kalau kita memberikan hukuman? Tidak ya. Nah jadi kita sebagai guru memberikan hukuman dan siswa menerimanya, melakukannya, itu yang dinamakan hukuman. Kalau konsekuensi itu tentunya memang konsekuensi itu ketika siswa melanggar kesepakatan atau keyakinan yang sudah disepakati, itu dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi dia sudah tahu, misalkan jadi sebenarnya kita sebagai seorang guru ketika memulai pembelajaran itu kita melakukan namanya keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu adalah
keyakinan yang dibangun antara siswa dan guru. Misalkan tidak boleh masuk terlambat 10 menit, menjaga kebersihan, tidak boleh mengantuk. Nah, itu misalkan contoh keyakinan. Jadi ketika siswa melanggar keyakinan tersebut, dia akan mendapatkan konsekuensinya. Misalkan karena kamu telat masuk 10 menit, berarti nanti setelah jam istirahat kamu tidak boleh istirahat. Maksudnya waktu kamu istirahat 10 menit kamu tidak istirahat, kamu silakan mengerjakan tugas yang belum terselesaikan. Itu namanya konsekuensi, gitu ya. Kalau restitusi itu tadi sudah saya jelaskan adalah cara gimana kita memfasilitasi anak untuk mengatasi masalah terhadap kesalahan yang dihadapi, dan itu kita hanya bersifat mendampingi, mengarahkan saja. Begitu. Paham nggih? Hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Nah, kira-kira di sekolah kita antara hukuman dan konsekuensi lebih banyak mana? Hukuman nggih, nggak apa-apa. Itu tidak sekolah kita, itu kalau sepengetahuan saya memang beberapa sekolah itu mungkin hampir 50% ke atas itu mungkin lebih banyak hukuman, apalagi di siswa-siswa SMK yang tingkat kepintarannya tinggi seperti itu. Kemudian silakan kita menentukan ini namanya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, geng. Karena kenapa hukuman? Iya, karena dia melakukan kesalahan, ya. Hukuman, sepakat hukuman? Ya, benar ya. Yang nomor 1 itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, benar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya, karena dia tidak menjaga kebersihan, maka dia melakukan konsekuensinya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Nah, jadi konsekuensi itu mungkin berkaitan juga. Misalkan terlambat masuk 10 menit, berarti nanti dia tidak istirahat 10 menit. Kemudian kalau push up sama masker sekolah itu ada keterkaitan tidak kira-kira? Tidak, nggih, berarti ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Pintar-pintar ini. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Kalau sepanjang hari itu kok kayaknya lebih ke hukuman nih. Nah, kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, tertinggal selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi ya, karena itu kan sudah ada peraturannya. Misalkan tidak boleh duduk di pinggir karena nanti akan mencederai teman saat bermain di lapangan. Yang nomor selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit akan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman? Nah, jadi di sini kan lari mengelilingi lapangan bola basket saat pelajaran PJOK. Itu kan keterkaitan nggih. Dia waktu pelajaran PJOK pas mungkin materinya di situ tentang basket, dia terlambat 10 menit, maka dia lari sebanyak 2 kali. Nah, itu termasuk konsekuensi ya, karena di sini adalah mata pelajarannya PJOK. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Konsekuensi apa hukuman?
Ini mungkin lebih ke, kalau konsekuensi mungkin menggantikan pensil temannya karena mematahkan pensil kawannya, itu mungkin konsekuensi. Nah kalau membersihkan nah itu lebih ke hukuman gitu ya. Nah jadi mungkin nanti bisa kita evaluasi bersama-sama ketika ada anak-anak kita yang melanggar kedisiplinan, baik di saat pembelajaran ataupun baik di saat terlambat sekolah, mungkin harusnya lebih ke hukuman atau konsekuensi. Nah, konsekuensi nanti kalau memang hukuman dan konsekuensi itu memang lebih beratnya, kalau hukuman itu mungkin lebih ke fisik menurut saya. Dan itu sebenarnya ketika kita harus menanya kepada anak-anak kita, itu sebenarnya anak ketika melakukan hukuman itu mungkin terpaksa. Mungkin kadang ada yang sakit hati, ada yang mungkin dendam, mungkin juga ada. Nah, tapi memang ya mungkin kita nanti belajar bersama-sama atau mengurangi dari hukuman yang sering kita berikan kepada anak, mungkin yang dulunya 50% ke atas lebih disedikitkan lagi, kemudian kita menerapkan konsekuensi, dan lebih bagusnya lagi nanti kita menerapkan dengan restitusi seperti itu. Nah, ini perbedaan dalam penanganan kasus murid datang terlambat ke sekolah dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalkan ketika dengan hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah, atau murid disuruh menulis saya tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu termasuk hukuman. Kalau kita ke konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama istirahat, kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan, itu ke konsekuensi. Kalau restitusi, dia guru memediasi, jadi dia melakukan menanyai dulu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Nah kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah mungkin memang ketika melakukan restitusi ini kepada siswa-siswa itu memang agak kita lebih memerlukan banyak waktu. Kita meluangkan banyak waktu untuk anak-anak kita, karena ketika kita menggali permasalahan pada diri anak itu kan membutuhkan waktu yang mungkin hampir 10 menit lebih. Nah seperti itu. Nah ini adalah restitusi. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada intinya restitusi itu di mana siswa dapat memperbaiki masalahnya dengan caranya sendiri. Kemudian kita sebagai guru memfasilitasi, mengarahkan dan mengaitkan keyakinan-keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru itu semua sudah menerapkan keyakinan di kelas-kelas masing? Sudah nggih? Nah, itu ketika kita sudah menerapkan keyakinan di kelas masing-masing, itu tentunya akan lebih mudah dalam menerapkan restitusi. Lanjut, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau restitusi itu adalah cara-cara siswa agar dapat berpikir, oh ya kalau saya melakukan kesalahan seperti ini, saya harus seperti apa? Nah, saya mau jadi seperti apa? Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam restitusi yang harus sebenarnya kita terapkan sebagai seorang guru. Gitu. Apakah di sini kan mungkin kebanyakan dari kita ketika siswa sering terlambat, kadang kita tidak, ya mungkin kita sudah menggali alasan-alasan anak seperti itu, tapi kita kurangnya ke gimana caranya anak itu biar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, itu yang perlu kita terapkan. Nah, dalam restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu ketika anak melakukan kesalahan itu kita menstabilkan keadaan. Jadi ya misalkan seperti ini, kamu terlambat sekolah
termasuk kesalahan bukan? Ya Bu, termasuk kesalahan. Ya kita mungkin menstabilkan identitasnya dengan respon seperti ini. Kesalahan itu adalah manusiawi karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tinggal gimana caranya kita memperbaiki kesalahan tersebut dan agar tidak terulang lagi. Itu namanya yang menstabilkan identitas. Jadi kita tidak memojokkan anak seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tentu ketika anak berbuat salah pasti ada alasannya. Pasti ada. Nah, kita nanti untuk mengetahui menggali alasannya itu melalui validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan itu kita menyangkutkan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati dan misalkan melanggar keyakinan tersebut apa yang akan diperolehnya. Selanjutnya ini adalah posisi kontrol. Pernahkah Bapak Ibu guru mengetahui apa itu posisi kontrol? Jadi di sini itu kita harus paham sebagai seorang guru itu ya kita harusnya kalau lebih dari tingkatan posisi kontrol di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang paling bagus yang mana menurut Bapak Ibu guru? Yang manajer nih. Nah, manajer ini biasanya ini harus diterapkan oleh kepala sekolah. Nah, kalau yang penghukum itu pasti ketika kita memberikan hukuman itu berarti kita maksudnya ke posisi kontrol guru yang penghukum. Membuat merasa bersalah itu ini aja contohnya. Nah, kasus misalkan contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika kita memposisikan sebagai penghukum, berarti ya misalkan patuhi peraturan sekolah berdiri di barisan yang lain. Nah, itu berarti posisi penghukum. Kalau posisi pembuat rasa bersalah itu pasti ada kata-kata yang membuat anak itu merasa disalahkan. Nah, misalkan seperti ini, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, kata-kata ibu kecewa sama kamu itu kan secara otomatis dia membuat anak-anak itu merasa bersalah karena membuat kecewa bapak ibu gurunya. Nah, begitu. Kemudian kalau teman, kamu lagi jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain untuk ada ibu. Nah, kalau teman ini tidak menghukum, jadi ya menegur tapi memberi kesempatan anak itu untuk tidak mengulanginya lagi dan boleh masuk ke barisan. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, ini kita kaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati. Seperti itu. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi kalau manajer itu harus menggali terlebih dahulu kesalahan apa yang sudah diperbuat, alasannya apa, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Nah, jadi ketika membuat keyakinan di kelas itu berarti yang terlibat siapa? Guru dan murid. Nah, itu semua Bapak Ibu guru berhak melakukan keyakinan kelas. Jadi, ketika ada keyakinan kelas yang sudah disepakati, ditandatangani dengan guru dan murid ataupun misalkan diwakilkan oleh ketua kelas, itu berarti sudah sah untuk dilaksanakan keyakinan. Nah, misalkan contoh keyakinan. Oh ya, ini untuk proses pembuatan keyakinan kelas itu merumuskan peraturan kelas dulu. Jadi keyakinan kelas itu didasari oleh peraturan yang sudah ada di sekolah. Kemudian peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, penandatanganan keyakinan kelas, dan penampilan keyakinan kelas. Kayaknya di sekolah kita belum ada keyakinan kelas yang ditempel-tempel lagi. Belum, nanti mungkin nanti bisa wali kelas membuatnya untuk mewakili. Sebenarnya kan setiap guru berhak membuat keyakinan kelas dengan anak-anaknya, tapi untuk yang ditempelkan itu mungkin yang kesepakatan antara wali kelas dengan anak-anak, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas itu kita sudah ada pedomannya, sudah ada keyakinan kelas. Oke, selanjutnya contoh keyakinan kelas yaitu menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib, bersikap tenang saat pembelajaran. Ini ada contoh-contoh ya. Untuk keyakinan kelas yang lainnya masih banyak, itu tergantung dari Bapak Ibu guru dan murid dalam setiap kelasnya. Kemudian
Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa, lebih abstrak dari peraturan, dan ketika keyakinan kelas itu lebih sedikit ya. Nah kalau peraturan kan mungkin panjang kali lebar, nah kalau keyakinan sudah ambil singkat-singkat saja. Kemudian berupaya pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah selanjutnya ini adalah contoh kegiatan restitusi. Ini video saya, ya memang harus untuk membuat video tersebut. Waalaikumsalam, ada apa juga? Satu guyu. Nah itu adalah contoh ketika saya harus menerapkan segitiga restitusi dalam kegiatan ketika siswa ada pertengkaran di dalam kelas. Nah kira-kira kita berperilaku menerapkan seperti itu, kira-kira kita bisa tidak? Sabar tidak? Bisa ya. Nah jadi seperti itu ya. Tadi aja pokoknya dalam penerapan tiga restitusi itu kita harus ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah seperti itu. Sebenarnya ada satu video lagi ketika Rizky
skenario Rizky terlambat sekolah. Nah tapi ini hampir satu aja. Kemudian sudah Bapak Ibu, demikian yang sudah saya sampaikan tadi, sudah saya sampaikan terkait budaya positif, disiplin positif, motivasi, kemudian posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah mungkin saya ingin kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu guru semua terhadap apa yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin dua Bapak Ibu guru aja, perwakilan. Pak Madi aja. Jolo kan ana ketok. Terkait dengan materi hari ini alhamdulillah bagus. Dan saya juga baru tahu yang namanya restitusi itu, walaupun mungkin di antara kita sudah ada beberapa yang sudah menerapkan dan baru istilahnya tahu ternyata namanya adalah restitusi. Iya. Nah itu bagus juga ketika kita terapkan untuk menyelesaikan hal-hal yang di sekolah, walaupun mungkin itu juga tergantung dari kita pribadi masing-masing guru yang apakah ketika ada siswa yang melakukan kesalahan itu kita bisa menghadapinya dengan jernih. Nah ketika kita bisa menghadapi dengan jernih, otomatis restitusi itu akan bisa kita lakukan dengan baik. Nah itu dan saya juga terima kasih dengan materi hari ini, bagus sekali, dan semoga nanti kita bisa mengambil manfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika mungkin di kelas kita ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai atau mungkin menyimpang dari keyakinan yang sudah kita bentuk di dalam kelas. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Terima kasih tanggapan Pak Mati, mungkin dari Bu Rini menambahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Fetri untuk materi yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya kira untuk materi ini sangat membantu bagi kita ya, guru-guru di terutama di SMK Mustaqim, mungkin untuk merubah bagaimana pola pikir kita ketika kita menghadapi siswa ya. Di sini mungkin kalau dulu kita sering menerapkan hukuman, jadi mungkin di sini nanti kita akan menjadi lebih baik lagi yaitu dengan menerapkan restitusi ya. Dan semoga saja dengan adanya restitusi ini nanti siswa akan menjadi lebih baik lagi, lebih disiplin lagi, tapi tidak hanya karena terpaksa menjaga hukuman, tapi dengan kesadaran dari siswa itu sendiri. Dan dari saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu guru semua atas tanggapannya. Saya juga masih banyak belajar. Saya kan termasuk guru yang kurang percaya diri mungkin. Di CGP ini juga saya termasuk kurang yang percaya diri. Jadi masih banyak Bapak Ibu guru CGP yang teman-teman saya yang hebat dari saya, karena memang kalau di kelompok saya itu saya yang paling muda, yang lainnya itu sudah 40 tahun ke atas, jadi sudah mendalami dalam dunia pendidikan itu 20 tahun ada, 15 tahun ada, dan saya itu baru di sini 2015 mau 2016 awal, jadi masih sekitar 7 tahun. Nah, terima kasih sekali dari Bapak Ibu guru semua atas apresiasinya, dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya itu banyak kekurangannya. Dan untuk terakhir kalinya, biar ini memang harus saya melakukan ice breaking gitu Bapak Ibu guru semua, bisa Bapak Ibu guru berdiri semua, mungkin di sana aja, kemudian berpasangan berdua. Nanti saya kepasangan sama Pak Kepala saja di sana, berpasang-pasangan. 1, 2, 3.